warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 peserta Latsar golongan 3 angkatan 16 akan mempersembahkan sebuah video interview dengan beberapa narasumber tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan inilah para narasumbernya. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, yaitu dosen mata kuliah wajib umum, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan Universitas Siliwangi. Narasumber yang kedua yaitu Pak Darman Esos, yaitu sebagai aktivis mahasiswa. Dan narasumber yang ketiga yaitu Bapak Muhammad Fanji Ardiansyah SPD, yaitu sebagai guru PPKN SMP Negeri 1 Tasikmalaya. Pertanyaan yang kami ajukan yaitu, menurut Anda, apa makna wawasan kebangsaan dan nilai bela negara? Wawasan kebangsaan tentunya tidak bisa lepas dari konsep bangsa, dan bela negara juga tak bisa lepas dari konsep negara. Kalau digabungkan adalah dengan istilah nation state atau negara bangsa. Tentunya ini sesuai dengan kondisi bentuk negara yang terjadi di era modern ini, bahwa negara yang terbentuk adalah negara bangsa. Artinya wawasan kebangsaan di sini adalah memaknai bahwa bangsa merupakan sekumpulan orang yang memiliki nasib yang sama. Ketika seseorang ataupun kelompok orang memiliki nasib yang sama itu, kemudian terbentuklah secara formal menjadi negara dalam bentuk organisasi negara. Sehingga disinilah memahami wawasan kebangsaan ini, memaknai wawasan kebangsaan ini tentunya dengan adanya persamaan. Persamaan sekelompok orang itu bisa karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin yang paling mudah karena persamaan bahasa, persamaan ras dan agama. Namun tidak semua bangsa itu bersatu karena persamaan yang objektif tersebut. Ada juga yang subjektifnya. Bisa jadi bangsa yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda agama bisa satu nasib. Seperti Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang multikultural. Jadi tidak menjamin persamaan satu bangsa itu bisa diakibatkan oleh persamaan ciri-ciri secara fisik maupun keyakinan agama. Yang berbeda pun itu bisa memiliki persamaan sebagai suatu bangsa. Jadi memiliki perasaan yang sama, senasib dan sepenanggungan. Itu diakibatkan oleh adanya penindasan, kolonialisme dan imperialisme. Itu pun yang dialami hampir mayoritas negara-negara yang sekarang terbentuk menjadi negara bangsa. Makna wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita memaknainya, melihat dari pada sudut pandang bahwa suatu bangsa melihat kepentingan persatuan dan kesatuan yang harus lebih diutamakan dari kepentingan pribadi ataupun golongan. Wawasan kebangsaan ini juga lebih menekankan kepada pengamanatan bahwa mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memahami keberadaan jati diri dengan lingkungannya yang berdasarkan pada falsafah kehidupan bangsa dan negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dengan adanya wawasan kebangsaan ini akan melebarkan kepada bagian nasionalisme, patriotisme sebagai warga bangsa yang harus memiliki rasa cinta kepada tanah air.
wawasan kebangsaan atau bisa kita maknai wawasan Nusantara bahwa dilihat daripada sudut pandang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural, sangat majemuk, sehingga tidak hanya menitik beratkan pada satu identitas tertentu saja. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini, bahwa tidak boleh berpikir secara sempit, harus memiliki sudut pandang, menempatkan posisi diri pada sudut yang lebih luas, dilihat dari sudut kebangsaan, baik itu secara keideologian, kebangsaan, kemudian melihat beragam perbedaan, melihat keberagaman suku, budaya, dan bangsa yang terbingkai dalam satu negara kesatuan. Untuk wawasan kebangsaan itu sendiri dapat diartikan merupakan suatu sudut pandang pemahaman kita mengenai jati diri kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, bagian dari sebuah negara tersebut. Yang kedua, makna dari bela negara. Dasar hukum bela negara itu sendiri tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam arti bahwa bela negara ini merupakan suatu sikap, suatu perilaku yang dijiwai dengan kecintaan kita terhadap suatu bangsa, terhadap negara kita, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari negara kita itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat saat ini? Di tengah kondisi bangsa kita dan negara kita saat ini yang telah dianggap merdeka, upaya jiwa bela negaranya tentunya berbeda-beda ya. Tapi ya bela negara ini kan ancamannya kan beda juga, gitu kan. Ancamannya sekarang itu dengan teknologi digital di era postmodern ini yang tak terbantahkan ya, budaya global yang mudah masuk ke semua lini kehidupan anak usia dini sampai ke anak-anak usia dewasa, seperti kaum intelektual yang mahasiswa maupun orang tua yang kalau kurang bisa bijak dalam bermedia sosial, tentunya ini akan menjadi lunturnya semangat bela negara. Ancamannya adalah sudah semakin dekat, walaupun ya tidak seperti di masa konvensional. Hari ini kondisinya sekali lagi masyarakat belum menyadari sepenuhnya, seperti taat terhadap aturan, taat terhadap peraturan perundang-undangan. Itu merupakan salah satu wujud bentuk kecintaan kita. Patuh terhadap aturan itu adalah bela negara. Yang selanjutnya adalah kita penting untuk memberikan edukasi kaum cendekiawan, para pelajar, mahasiswa, ya, kemudian tenaga pendidik itu harus memiliki partisipasi dalam membekal semangat untuk bisa menanamkan bela negara ini. Lebih khusus dalam keadaan pandemi, bela negara ini dapat diaplikasikan dengan mencintai sesama, dengan sikap gotong royong, peduli terhadap antar manusia, khususnya di negara Indonesia, karena kita ketahui bahwa sulitnya melaksanakan kehidupan dalam masa pandemi dengan berbagai dampak, berbagai resiko yang harus dijalani, sehingga rasa kepedulian merupakan suatu aplikasi yang paling nyata pada saat ini dalam hal membela negara. Karena tentunya menghadirkan rasa gotong royong, rasa cinta terhadap sesama di masyarakatnya. Karena negara tentunya tidak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi atau memerangi sebuah wabah, yakni COVID-19 seperti itu. Pertanyaan ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan
dalam melaksanakan bela negara dan wawasan kebangsaan menurut Anda? Hati-hati dan waspada terhadap perkembangan teknologi digital, juga nilai-nilai penting bangsa kita yang menjadi bangsa kita, yaitu agama tentunya. Bagi yang muslim, beragamalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, taat, takutlah pada Tuhan, karena ancaman lain dari adanya suatu negara kita yaitu budaya karakter yang korupsi. Tentunya kalau karakternya diperkuat oleh karakter nilai-nilai agama, karena kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, tapi agama memiliki peran penting dalam kehidupan pribadi, ya, pembentukan karakter manusia di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa kita beragama dengan cukup beragam juga, ya. Kalau itu dijalankan dengan baik, maka akan menjadi memperkuat kemajuan bangsa kita, ya, di tengah-tengah krisis akhlak yang sedang terjadi. Dan yang kedua adalah juga nilai-nilai budaya kearifan lokal juga yang harus kembali ditanamkan, bahwa bangsa kita itu selain budaya kebangsaan modern juga diawali oleh budaya agama dan kearifan lokal. Hal yang harus dilakukan dalam upaya bela negara ini adalah sangat banyak. Tadi saya ulangi bahwa bela negara bentuk yang secara tidak fisik, salah satunya wujud kecintaan kepada bangsa dan negara, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, baik kita sedang di jalan, baik kita dalam lingkungan sosial masyarakat, ada aturan, kita patuhi, saling berbagi, meningkatkan gotong royong. Itu adalah nilai-nilai keseharian dalam Pancasila untuk bisa berhidup saling toleransi di tengah kemajemukan beragama, suku, ras, budaya. Pada saat ini, upaya yang perlu dilakukan yang paling kecil dan yang paling sederhana adalah dengan belajar. Bagi siswa, bagi mahasiswa, itu dengan belajar sungguh-sungguh walaupun terbatas dengan kondisi pandemi sehingga tidak dapat bertemu secara langsung di sekolah dengan pengajar dan dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Tentu itu tidak menghalangi kita untuk terus belajar dalam hal upaya kita melaksanakan bela negara itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan dari para narasumber tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan diri untuk diwawancarai. Semoga sukses dan sehat selalu. Berikut ini adalah kesimpulan dari ketiga narasumber berdasarkan hasil analisis kelompok kami. Yang pertama, wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang mengenai jati diri bangsa yang lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa, tidak hanya menitik beratkan pada satu identitas tertentu, karena Indonesia merupakan negara yang multikultural, namun mempunyai sejarah nasib yang sama, sehingga muncullah sikap nasionalisme yang menjadi salah satu bentuk upaya bela negara. Sehingga wawasan kebangsaan dan bela negara tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, jiwa bela negara yang ada pada masyarakat saat ini masih kurang, karena masyarakat beranggapan bahwa bela negara bisa dilakukan dengan mengangkat senjata. Masyarakat belum paham betul makna dari bela negara. Saat ini, makna bela negara sangat luas, terutama dengan adanya perubahan teknologi dan globalisasi yang sangat cepat. Yang ketiga, melalui edukasi bela negara agar memupuk kesadaran masyarakat akan bela negara. Meningkatkan ketaatan kepada Tuhan agar mewujudkan karakter yang baik. Menanamkan budaya kearifan lokal seperti sikap peduli, gotong royong, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian persembahan video interview dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.